bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya syafaat. Ini sama dengan yang dikatakan tadi Wikipedia tadi. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan ayatnya ya. Ada hendaknya bro di Kamu situ. bilang. Ada hendaknya bro di Oke, situ. saya bacakan ulang. Kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Sekalipun udah masuk dihilangkan, jadi aman. Paham atau tak paham? Otaknya dipasang. Baca lagi. Sebentar, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan. Jadi masih ada atau enggak kalau udah dihilangkan? Masih ada atau tidak? Udah masuk. Jadi menurut Anda apakah tafsir itu Udah. salah? Bohong. Enggak, udah masuk apa belum? Udah ke gap aja bohong. Yang kamu. dihilangkan itu udah masuk apa belum? Nah, kalau udah dihilangkan masih ada atau enggak? Sudah masuk Allah menghilangkan. Apakah di tafsir lisan. ini salah? Allah Teman-teman tahu nggak menghilangkan. lisan? Nah. Lisan itu diucapkan. Allah menghilangkan. Ucap. Aduh, udah ketahuan Bukan. bohong aja Pak, masih Ya. ngeles kamu itu. Teman-teman tahu lisan? Ajaran kasih, Lisan ajaran itu kasih. diucapkan. Tuh, lihat tuh ya, saya gedein ya. Sebentar dulu. Nah, Saya hanya nah, bacakan nah. tafsir. Nah, Ya. Allah Orang musyrik menghilangkan apa yang menganggap- dimasukkan setan. Tuh. Allah menghilangkan jadi steril, Bro. Ya, berarti tafsir Ibnu Katsir ini salah. Steril. Oh, jadi sekarang ngemis tafsir ya. Nggak mampu membuktikan Quran salah, ngemis tafsir ya. perlu. Oh, begitu. Ya. Ya udah baca Mbak Esther baca nih. Yang Baca. nyuruh yang terlanjur masuk. Baca. Ayat-ayat Tafsirkan setannya terlanjur musuh. masuk. Baca. Bentar dulu, bentar. Baca Mbak Esther baca. Bisa nggak? Bahwa Nabi sendiri mengatakan mereka adalah burung-burung baru Baca yang bisa terbang nggak? Baca tinggi. bisa nggak? Syafaat Baca dari bisa mereka nggak? sungguh Perlu. sangat diharapkan. Baca bisa nggak? Yang ada Itu di hanya untuk orang dodong. Baca, Bas. Itu hanya untuk orang pernyataannya dodong. jelas. Baca Dari bisa mana? atau enggak? At-Tabari, Baca bisa atau enggak? Ayo saya bantuin. Tarik Ar-Rasul, wa Ayo, Al-Mulk. kamu kan nafsir. Ya. Kamu nafsir. Gedein. Wa ma arsalna. Ayo, lanjutin. Pak Ayo. Kefir. Ayo. Lanjutin. Apalah Wa gua ma yang setan lu arsalna. mau bacain di sini. Ayo, lanjutin. Wa ma arsalna apa? Nggak perlu, itu hanya Ayo, buat Bu orang Esther. dodong Bu menyelamatkan diri. Esther. Ayo Bu Esther, baca Bu Padahal dunia Esther. ini sudah ada penerjemah Orang yang nggak punya jago-jago. kapasitas, otaknya nol, nafsir Al-Quran. Kamu tuh orang dodong. Ayo baca. Nggak perlu ditafsir, kita baca terjemahannya aja langsung. Baca. Ya. Tuh, Yang nafsir siapa? Lah kamu Kan nafsir dulu kita itu, dengar Pak. nafsir loh. Ya udah baca, ini baca. Dia nggak bisa bedain Itu nafsir baca, sama baca, membaca baca, ya. baca, Kita baca. membaca, dia Ya udah bilang baca. menafsir. Iya baca, ini baca. Iya. Makanya kamu Makanya pintar Iya dikit baca, lah iya nih. baca, ini baca. Ya udah baca. Yang kita baca itu terjemahannya, yang kita Oh, baca oh, terjemahannya, umat bukan terjemahan. tafsiran. Oh, umat terjemahan. Kamu kok pinter dikit. Oh, umat Baca terjemahan. pakai data, Terjemahan. tapi nggak Oh, umat terjemahan. paham-paham. Gimana sih? Oh, umat Makanya terjemahan. jangan sok-sok pakai laptop tapi nggak tahu baca Umat data kamu. terjemahan ternyata ya. Ya. Umat terjemahan. udah, ternyata. silakan. Sudah terlanjur usah pakai masuk. bahasa Ibrani, dia Umat terjemahkan ke bahasa terjemahan. Arab. Maka diriwayatkan Kasihan umat terjemahan. pada malam harinya Jibril datang dan mengabari sang Nabi umat bahwa terjemahan. setan telah menyelipkan Ya, kata-katanya ke dalam wahyu Tuhan yang telah ia Tuh, sampaikan. Jadi di dalam riwayat Ibnu Ishaq, sang Nabi dikabarkan merasa sedih atas kejadian itu. Karena apa? Dia terlanjur tadi mengucapkan bahwa burung-burung bangu yang terbang tinggi itu syafaatnya sangat diharapkan. Dan itu Betul. hasilnya apa? Dinansak. Apakah pengertiannya ada referensinya, Bro? Nah, tafsir Lisan. At-Tabari IS 22 ayat 52 tadi Al-Haq tadi 52 itu ya, itu dinansak di mana? Kita lihat datanya. Mantap. Biarin nih orang dodong biar dia tahu. Dinansak, Bro. Gini ya. Ini pernyataannya jelas ya. Tuh. Ya. Nih. Dia ini nggak harus pernah pinter baca ya. itu. Ini ajaran setan ini, tahu nggak? Ya. Tuh. Ini dari Quran.com, the most Matius. complete Quran hadis tafsir. Ini ayat Quran tuh. Ini jelas ya.
pada malam harinya Ini ayat Jibril setan, datang bro. dan mengabari Muhammad bahwa setan telah menitipkan Tetapi kata-katanya ke dalam aku wahyu berkata Tuhan kepadamu, yang telah ia sampaikan. Nah, ini terlanjur disampaikan. janganlah kamu melawan Dan sang orang Nabi sudah berbuat terlanjur jahat juga kepadamu, sujud bersama siapa? melainkan siapapun yang Dengan menampar iblis pipi tadi, kananmu, jin. berilah juga Iya. pipi kirimu. Mute dulu dia Kak, turunin dulu Kak biar Tetapi di Yohanes 8:23 mau dengar Kak Fet. Iya. Iya Bacain memang dulu, orang Bro. orang botol ya gitu, orang botol. Bacain ulang Bro, bagian Makanya yang dia pinter-pinter sebut itu. orangnya. Iya baca aja baca. Kita bacakan ya. Jadi ini sudah terlanjur ya. Terlanjur ayat-ayat itu masuk. Ya. Terlanjur ayat-ayat itu masuk dan terlanjur juga diajarkan. Sudah dijadikan bagian dari inti khotbahnya sang Nabi ketika dia mengatakan bahwa mereka adalah burung-burung bango yang terbang tinggi, syafaat dari mereka sungguh sangat diharapkan. Ini sebenarnya bukan pernyataan Allah seharusnya. Era Spanyol, terus apa lagi? Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman yang ada di lidahku. Ya, ini baru satu. Ya, saya masih banyak di sini. Kontroversial, ada yang pro dan kontra. Cuma ada konsekuensi logis. Kalau Yunus hidup ada konsekuensi logis, kalau dia mati. Emang ini nama asli gua? Emang ini nama asli gua dah? Nggak tahu dah. Lu lihat aja sendiri. KTP gua. Dunia terlalu berisik untuk orang-orang hening seperti saya. Padahal ini masih banyak, ya udah gue buang aja. Kenapa gue baru tahu ada deodoran spray yang bisa tahan 24 jam? Gue pakai ini 6 jam doang tuh baunya udah nggak enak. Apalagi kalau udah keringatan tuh pasti basah. Gue mau spray, iniin. Ya 7 Yohanes 5 ayat 7. Kalau yang ayat 6-nya dia Kenapa pilih Islam ya? Kenapa di dunia ada banyak mualaf ya? Saya
mantan Angkatan Udara Amerika, dulu nggak ada Muslim di dalam tentara Amerika. Sekarang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Kenapa Anbiya'i wal mursalin wa Allah alihi wa syubihi ajmain amma badu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberi kesehatan dan umur untuk bisa berkumpul di sini hari ini untuk menuntut ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelum mulai, biasa ada tanya dari saya, lebih bagus bahasa English, German, atau Indonesia? Belum pernah ada minta bahasa German, kenapa ya? Oh, itu topik saya mau discuss hari ini. Kenapa pilih Islam ya? Kenapa di dunia ada banyak mualaf ya? Sekarang ada Islamofobia, ada teroris, ada bom bunuh diri di masjid. Banyak orang di luar agama Islam mau masuk Islam. Kenapa ya? Oh, sebelum WKC, Mr. Jerry D. Gray masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Saya mantan Angkatan Udara Amerika. Dulu nggak ada Muslim di dalam tentara Amerika. Sekarang ada. Dulu nggak ada. Kita ada rapat aman. Saya ketemu orang dari negara Timur Tengah. Dia bilang, "Good morning, Mr. Jerry. How are you?" Saya harus lapor sama Intel. Itu musuh. Saya tidak tahu apa itu Islam. Saya nggak pernah lihat masjid, nggak pernah lihat Al-Quran, nggak pernah lihat ustaz. Di kota saya nggak ada orang pakai baju Muslim. Orang pakai baju Muslim saya tidak tahu apa itu. Oh, Allah bikin hidup saya susah. Saya asli teknisi pesawat. Saya dapat kerja di Arab Saudi. Saya nggak mau kerja di Arab Saudi. Saya pikir Muslim teroris, orang jahat. Saya nggak mau ke Arab Saudi. Saya lebih suka pilih susah. But habis susah nggak bisa makan hampir 6 bulan. Lagi lapar, ada mungkinan kerja di Arab Saudi is okay. Saya datang ke Arab Saudi lihat Muslim bukan teroris. Muslim nggak rasis, nggak jahat. Muslim cinta Tuhan. Muslim mau masuk surga, saya juga mau masuk surga. Saya nggak mau salah. Saya mulai lihat-lihat Muslim di Arab Saudi, di luar Jeddah. Di pinggir jalan, sudah jam zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil parkir di pinggir jalan, sholat di pinggir jalan. Saya tidak pernah lihat itu di Sudirman.
Oh, ini orang Muslim punya iman. Di Jeddah dulu ada azan, toko-toko tutup, karyawan sholat. Masih ada tamu dalam toko ditinggalin dia sholat. Alhamdulillah di Arab Saudi dapat hidayah dari Allah. Waktu saya pegang Al-Quran bahasa Inggris. Waktu pertama saya pegang Al-Quran bahasa Inggris, saya sudah tahu semua isi dalam buku ini benar betul sebelum baca satu pun halaman. Udah tahu. Sebelum pegang, udah lihat, sudah tahu. Ini buku benar. Di Injil dulu bikin saya bingung. Ada Injil ini, ada Injil, ada ini, ada berapa macam-macam. Beda. Al-Quran semua, book cover bisa beda. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna coklat. Isi sama, semua. Saya masuk Jeddah Islamic Center, mau tahu apa Islam. Saya kasih tahu guru, saya nggak mau masuk Islam, saya mau tahu apa Islam. Silakan masuk, seperti dia tahu. Habis 1 hari dengar suara dia, sudah tahu saya mau masuk Islam. Saya nggak berani syahadat, saya keras kepala, saya diam. Balik ke rumah malam itu saya syahadat berapa kali. Kenapa saya takut? Itu guru bilang ada kemungkinan tinggi malam ini Mr. Jerry meninggal dunia, Mr. Jerry masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Terus habis syahadat berapa kali saya lihat kaca di samping tembok, lihat wajah saya nggak ada berubah. Guru bilang habis syahadat, Allah udah maafkan semua dosa dia bersih seperti bayi baru lahir. Saya lihat wajah saya di kaca masih kelihatan orang tua bukan bayi. Alhamdulillah, aku ketemu Islam ketemu saya, bukan saya ketemu Islam ikut saya. Mr. Jerry harus kenal, Alhamdulillah saya kenal. Baru mau tahu arti cobaan. Habis berapa tahun 911 WTC di Amerika. Oh itu teroris Muslim. Oh itu dari Muslim. Mulai Islamofobia di Amerika. Muslim orang jahat, Muslim teroris, Muslim bukan orang baik. Saya orang baik, saya bukan teroris. Itu orang masuk masjid, teriak-teriak Allahu Akbar, bom bunuh diri, itu bukan Muslim. Itu kelihatan orang mau cepat masuk neraka. Nah dalam kondisi Islamofobia banyak benci Islam, banyak rasis sama Muslim. Kenapa jutaan warga Amerika masuk Islam? Islam teroris, kenapa jutaan orang masuk Islam? Semua mau jadi teroris? Enggak. Saya lagi bingung, warga Amerika, kenapa Muslim begitu sama kita? Dan dia ambil literatur Islam dalam bahasa Inggris. Oh, ini Islam, itu bukan Islam. Ini banyak fitnah dari media sendiri. Ini media ini Yahudi punya bisnis. Ya suka bikin banyak fitnah sama Muslim. Muslim gak begitu, jadi banyak orang lagi haus dari spiritual, kurang ada isi di sini, kurang ada rasa enak. Dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah dia masuk Islam. Islamofobia tambah parah di Amerika. Pastor. Ternyata nggak perlu.
bilang mualaf yang masuk Islam itu karena ya imannya nggak kuat di agama sebelumnya. Lo yang ngomong begitu denger ini. Kisah dari Hilarion Higgie. Nah, Hilarion Higgie atau yang sekarang berubah nama menjadi Said Abdul Latif sebelumnya merupakan seorang pendeta yang sangat ternama di Amerika Serikat dan juga dulunya dia ini merupakan seorang biarawan ortodoks di Rusia. Nama beliau ini terkenal banget lah. Orang-orang udah segan banget sama dia gitu. Tapi ternyata sejak 20 tahun yang lalu Hilarion Higgie ini mempunyai ketertarikan terhadap agama Islam. Tapi memang dia ini udah terpengaruh dengan kabar-kabar Islam yang ada di luar sehingga dia menjadi ragu dan sedikit oposisi lah terhadap agama Islam. Apalagi dia seorang pendeta cuy. Akhirnya pada tahun 2020 dan 2021 akhir ketertarikan dia ini kepada Islam makin tumbuh semakin besar. Dia juga sering banget berdiskusi dengan teman-temannya yang udah terlebih dahulu masuk Islam. Dan pada akhir tahun 2022 akhirnya dia memutuskan untuk masuk Islam. Lantas hal ini membuat geger ya, terutama di Amerika Serikat bahkan dunia nih. Secara mungkin kalau orang-orang biasa yang menjadi mu'alaf ya ini udah biasa. Tapi ini dia seorang pendeta yang terkenal banget gitu, pendeta populer. Kok bisa-bisanya dia juga masuk Islam nih, jadi mu'alaf gitu ya. Tapi begitulah ketika Allah menghendakkan hidayah kepada seseorang, tidak ada satupun yang bisa menahannya gitu. Jadi setelah menjadi mu'alaf, Hilarion Higgie mengatakan bahwa menjadi seorang mu'alaf ini bukanlah tentang pindah agama, melainkan kembali kepada keyakinan aslinya. Karena dia memahami sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, terutama pada surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ada yang tahu kira-kira apa bunyi dari surat Al-A'raf ayat 172? Yuk, kasih tahu di kolom komen. Kalau ada yang bilang Ternyata, baru-baru ini pendeta terkenal di Amerika bernama Hilarion Higgie memutuskan untuk bersyahadat dan memeluk agama Islam. Kok bisa ya? Tentu hidayah bisa datang kepada siapa saja, tak terkecuali kepada pendeta sekalipun. Itulah yang dialami pendeta ortodoks terkenal di Amerika, Hilarion Higgie. Sebelumnya dirinya adalah seorang biarawan ortodoks Rusia. Di tahun 2017 dia bergabung dengan Gereja Katolik Timur. Sikapnya yang baik, sabar, dan alim membuat dirinya dicintai di kalangan Kristiani. Menurut dia, menjadi seorang muslim membutuhkan proses yang sangat panjang. Dia menulis di dalam blognya, ini benar-benar seperti pulang ke rumah. Al-Quran menyatakan bahwa kita menyembah satu-satunya Tuhan, bahkan sejak sebelum kita dilahirkan. Semoga Allah kuatkan iman Islam. Di Alkitab itu saya baca, di perjanjian lama itu ada banyak perintah dan tuntunan Allah supaya manusia itu selamat, kan begitu ya. Tetapi yang pertama yang diajarkan itu di dalam 10 perintah Allah itu, kita harus menyembah Allah, satu-satunya yang harus disembah, kan begitu. Tapi ketika di perjanjian lama ini dikonversi di perjanjian baru, ketauhidan ini berubah menjadi tidak tauhid lagi. Ya, karena kita perlu ingat bahwa kekristenan ini kan berasal dari agama Abraham. Ya, agama Abraham itu adalah agama yang mengakui nih
Bapak Abraham ini sebagai panutan di dalam menjalankan agamanya. Jadi kan kita sepakat yang selalu disebut agama samawi itu kan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tapi dari ketiga agama ini mana nih yang akhirnya hari ini tetap menjalankan perintah untuk menyembah Allah satu-satunya? Ketika saya kuliah itu, saya mulai sudah banyak meragukan di banyak hal. Tetapi karena saya waktu itu berpikir bahwa saya harus melayani orang dan ini ada wadah, it's okay, saya melayani dengan dengan pengajaran yang seperti itu. Iya. Jadi ketika saya berislam di Aslim Tasam tadi, itu yang hari ini sebenarnya kepingin saya ngajak teman-teman saya yang lama ini, kita berbuat baik, berbuat kasih, dan kita bertauhid. Di Alkitab dia bilang begini aja Pak Pendeta, saya kasih kitab Al-Quran ini ke pendeta, pendeta pelajari seminggu, kasih saya kitabnya. Nggak bisa saya hafal Injil Pak, jangankan saya, Paus, ya, pimpinan tertinggi Katolik, Paus, itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi teri. Paus saja nggak hafal, ya, Paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah, ya, nggak dijamin nggak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia, betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mujizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman, Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang, baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus, ya, kita memberikan pencerahan kepada umat ini, memberikan satu perbandingan. Saya pernah didebat sama pendeta, ayo kita uji, dia bilang,
kitab suci siapa yang benar. Anda mengatakan kitab suci terpelihara. Ayo kita uji. Saya debat. Ada di publish itu di YouTube itu. Saya debat dengan pendeta. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar. Injil apa Al-Quran. Saya bilang oke, ayo kita debat. Lalu saya jelaskan kepada mereka pendeta-pendeta. Sebelum kita berdebat, kita harus bikin dulu satu frame, satu kata sepakat tentang kriteria kitab suci itu. Saya sodorkan kepada mereka ada 5 kriteria kitab suci yang benar. Apabila ini terpenuhi, maka dipastikan itulah yang otentik, itulah yang benar. Apa itu dia bilang? Yang pertama, kitab suci itu akan dikatakan benar atau asli atau otentik apabila kitab suci itu ayat-ayatnya, firman-firmannya 100% datangnya dari Tuhan, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada perkataan manusia dalam wahyu itu. Oke, Anda sepakat dalam hal ini? Sepakat, dia bilang. Mari kita uji. Dari 2 kitab suci, Al-Quran dan Injil, yang mana yang 100% wahyu Allah, perkataan Tuhan? Yang mana? Coba buka kitab sucimu, sudah nyata-nyata tertulis di situ Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Yohanes. Ini Alkitab cetakan yang lama dulu, tahun 60-an, masih ada tulisan Injil karangan. Kalau yang sekarang dibuang. Kenapa? Khawatir mereka ketahuan kekurangannya. Oh, karangan ternyata gitu. Dibuang istilah karangan itu. Al-Quran, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satu ayat pun di Quran itu. Makanya Al-Quran itu, Pak, ya, dulu waktu pembukuan pertama Quran, sahabat dilarang Nabi menulis hadis. Semua sahabat hanya fokus menuliskan Al-Quran. Dalam hal ini, kriteria pertama saja sudah gugur Alkitab. Yang benar hanya Al-Quran. 1. Yang kedua, ciri kitab suci yang benar itu saya bilang, sejatinya kitab suci itu ditulis pada zaman ketika Al-Quran, kitab itu sedang turun atas perintah dan konfirmasi sang yang menerima wahyu itu. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan sinar kudus kasihku. Pengertian perhitungan itu. Atas dasar apa kemudian akhirnya lu bisa menjadi mualaf? Mualaf lu berdasarkan logika atau berdasarkan spiritual? Logika. Agama harus berjalan dengan logika, menurut gue. Contoh paling sederhana, sholat 5 waktu itu logika, mengingatkan kita pada pencipta. Itu ada logikanya menurut gue. Terus banyak sekali cerita-cerita di Quran dan sebagainya, menurut gue banyak sekali logikanya tuh banyak sekali. Yang lu bisa dapat. Yang bisa gue dapetin gitu. Gue tidak mengatakan agama gue yang sebelumnya itu jelek atau buruk ya. Gue mengatakan semua agama itu baik. Tapi kalau gue lebih ekstrim lagi kan, semua baik tapi belum tentu semua benar. Semua agama baik. Ya. Tapi benar tidaknya agama kan tergantung pribadi masing-masing. Iya. Menurut lu ya agama lu yang paling benar. Tapi apakah agama lu baik? Apakah agama gue baik? Iya. Menurut gue agama nggak ada yang mengajarkan kejelekan. Masalah benar nggak benar individual. Betul. Gitu menurut gue. Nah, agama gue dulu adalah agama pemberian orang tua, bukan agama pilihan. Gue Katolik. Gue lahir dibaptis. Nah, jadi there's a reason why Aska gue bebaskan untuk belajar agama apapun. Karena biarkan agama dia menjadi pilihan dia, bukan
For those who don't know, the Catholic Wallah, nouvelle de fou. Vous voyez ce gars-là? C'est un grand prêtre dans une église aux États-Unis. Un des prêtres les plus hostiles envers la religion musulmane. Et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Eh ben lui, il s'est converti à l'islam. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est officiel, il s'est converti à l'islam. Hilarion Hegyi. Et il a même changé son nom pour Saïd Abdelatif. Wallah, c'est un truc de ouf. Allahu Akbar. L'islam, la vérité. Wallah, nouvelle de fou. Vous voyez ce gars-là? C'est un grand prêtre dans une église aux États-Unis. Un des prêtres les plus hostiles envers la religion musulmane. Et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Eh ben lui, il s'est converti à l'islam. Subhanallah, Allahu Akbar. C'est officiel, il s'est converti à l'islam. Hilarion Hegyi. Et il a même changé son nom pour Saïd Abdelatif. Wallah, c'est un truc de ouf. Allahu Akbar. L'islam, la vérité. Wallah, nouvelle de fou. Vous voyez ce gars-là? C'est un grand prêtre dans une église aux États-Unis. Un des prêtres les plus hostiles envers la religion musulmane.